Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Amanda. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya dengan tema psikososial. Di sini saya bersama Mbak Zumratul Jana, biasa dipanggil Juju. ya, Mbak Juju kesehariannya bekerja sebagai apa, Mbak Juju? Saya bekerja sebagai salah satu perangkat desa di Desa Tegal Gubuk. Bisa ceritakan sedikit tentang pekerjaan yang Mbak Juju lakukan sehari-hari di Desa Tegal Gubuk? Di Desa Tegal Gubuk saya bertugas sebagai KUR TU, di mana sebagai mengurusi administrasi Desa Tegal Gubuk. Salah satunya mengenai absensi atau kehadiran dari perangkat Desa Tegal Gubuk dan mencatat semua aset yang dimiliki desa dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan bersama KUR Keuangan. Dilihat dari pekerjaan Mbak Juju sangat padat ya aktivitasnya. Bagaimana biasanya Mbak Juju membagi waktu antara pekerjaan sehari-hari dan kehidupan pribadi seperti keluarga, teman, sahabat, dan lainnya? Oke. Nah, jam kerja di Balai Desa Tegal Gubuk itu dari jam 8 sampai jam 2. Kita masuk dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, dari pagi sampai siang saya selalu berada di Desa Tegal Gubuk karena tanggung jawab saya sebagai perangkat Desa Tegal Gubuk. Nah, setelah pulang mungkin saya istirahat dulu. Nah, waktu sore itulah waktu saya berkumpul sama keluarga saya. Oh, baik. Dan kemudian apa sih hal yang paling sering membuat Mbak Juju menjadi sumber stres bagi Mbak Juju di usia Mbak Juju yang sekarang? Faktor utama stres saya itu adalah tidak adanya dana ya. Ya, Itu betul. faktor utama yang bikin saya stres gitu ya. Yang kedua, faktor pekerjaan. Ya mungkin bagi orang perangkat desa kerjaannya ngapain sih, ternyata kerjaan perangkat desa juga lumayan bikin menguras tenaga juga ya, apalagi kalau ada masyarakat yang apa ya, masyarakat yang selalu mengkritik perangkat desa Tegal Gubuk. Baik. Bagaimana cara Ibu Juju mengelola stres akibat pekerjaan dan tekanan-tekanan yang lain? Nah, setiap hari libur kerja, saya selalu menyempatkan diri untuk me time. Misalnya kayak jalan-jalan, nonton, makan-makan, atau hangout bareng teman-teman. Hal tersebut apakah menjadi salah satu sumber kebahagiaan atau ada hal lain yang membuat Mbak Juju lebih bahagia gitu? Kalau salah satu sumber, iya bisa dibilang itu salah satu sumber kebahagiaan saya ya, karena bisa melepaskan penatnya kerjaan. Tapi ada hal yang lebih membahagiakan, yaitu kumpul bareng keluarga. Kemudian bagaimana hubungan Mbak Juju dengan keluarga, pasangan, teman? Oh, untuk hubungan dengan keluarga itu alhamdulillah sangat baik, dan teman juga mungkin sangat baik. Dan untuk pasangan, alhamdulillah saya sendiri belum punya pasangan. Apakah Mbak Juju merasa memiliki dukungan atau memiliki support yang sangat mendukung dari keluarga, dari teman? Oh, itu tentu keluarga selalu mendukung apapun keputusan yang saya ambil dan apapun pekerjaan yang saya ambil, dengan resiko tertentunya. Mereka selalu support dan selalu ada untuk saya. Dibandingkan dengan hubungan pertemanan, karena kan mungkin di usia remaja dan dewasa itu pertemanan berbeda ya Mbak Juju ya. Nah, di usia dewasa sekarang apakah ada perbedaan sih hubungan pertemanan dengan waktu usia remaja? Sangat jelas, sangat berbeda. Waktu usia remaja mungkin pemikirannya masih yang apa ya, hidup itu berasa kayak yang ringan-ringan aja gitu, jadi tidak ada beban pikirannya, hangout lah, main-main lah. Tapi kalau di usia yang sekarang, pertemanan itu berbeda. Jadi kita tuh kayak yang berpikirnya dewasa sedikit lah gitu, tidak lagi kayak yang di masa remaja yang mungkin hangout aja, tidak memikirkan yang lainnya. Sedangkan di usia yang sekarang, hangout itu sebenarnya memikirkan yang lainnya juga, bukan sekedar hangout untuk melepaskan penat, tapi cari ide baru nih, buat apa lagi nih yang bisa secara finansial itu bisa menambahkan ekonomi lah ke kitanya, finansial kita bertambah juga gitu. Jadi hangoutnya mencari sesuatu yang lebih berbenefit ya. Iya. Nah, kemudian saya balik lagi bertanya mengenai pekerjaan.
Bagaimana pandangan Mbak Juju tentang pekerjaan yang dijalani saat ini? Apakah merasa karirnya sudah cukup atau ada jenjang karir yang ingin Mbak Juju capai? Kalau misalkan merasa cukup, ya alhamdulillah cukup. Dan kalau pertanyaan apakah ada jenjang karir yang dicapai, ya jelas ada gitu. Karena kan di masa pemerintahan itu kita punya cuma batas waktu. Beda kayak pekerja kantoran ya mungkin waktunya lebih lama gitu. Ya kerjanya kita cuma 5 tahun, yang alhamdulillah sekarang ditambah 2 tahun. Kalau misal masa jabatan pemimpinnya kita udah habis, berarti kita juga udah habis kerja di situnya. Nah, untuk maka dari itu saya juga sekarang itu lagi mencari-cari bisnis apa sih sekiranya pas saya udah berhenti di Balai Desa Tegal Gubuk, saya masih punya pegangan untuk hidup ke depan. Oh, berarti Mbak Juju sekarang lagi mencari sesuatu yang mungkin bisa digapai seperti bisnis dan lain sebagainya untuk nanti setelah masa jabatannya selesai di Balai Desa seperti itu. Apakah ada sesuatu yang sudah Mbak Juju kerjakan saat ini mengenai hal tersebut? Ada, salah satunya investasi dalam bentuk logam mulia. Itu kan logam mulia itu kan fluktuatif ya, dan nilainya itu selalu bertambah. Tidak ada sejarahnya logam mulia itu turun, nilainya pasti bertambah. Betul. Terima kasih. Dan kemudian bagaimana sih pengaruh pekerjaan Mbak Juju sebagai perangkat desa tersebut terhadap lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan? Ada tidak pengaruhnya? Banyak pengaruhnya. Salah satunya saya mungkin jadi lebih terkenal kali ya di masyarakat gitu, yang awalnya mereka nggak tahu saya jadinya tahu saya gitu, yang bahkan mereka nggak tahu rumah saya pun tahu gitu, bahkan mereka sering main gitu, mampir untuk cuma sekedar ngobrol-ngobrol dan bertanya-tanya tentang pelayanan di desa. Kemudian mengenai kesehatan, apa yang Mbak Juju lakukan untuk menjaga kesehatan di sela-sela kegiatan Mbak Juju yang sangat padat ini? Untuk menjaga kesehatan itu mungkin pola makan ya yang diatur sama gizi makanannya. Jadi ya walaupun saya juga masih sering makan yang sembarangan, tapi setidaknya setiap hari selalu ada protein hewani yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan mental, apa yang Mbak Juju lakukan? Karena kan zaman sekarang ya banyak sekali kasus-kasus anak muda dan orang dewasa yang terkena gangguan kesehatan mental. Yang pertama itu bersikap cuek. Nah, cuek atau tidak peduli dengan omongan orang lain yang Charge your phone. satunya bersikap cuek atau tidak peduli dengan ucapan orang lain yang menilai buruk tentang diri kita. Yang kedua, ya dibawa happy aja lah gitu, jangan dibikin stres atau apa gitu. Yang ketiga, jaga emosi semaksimal mungkin. Marah boleh, kecewa boleh, nangis boleh, bahagia boleh, tapi jangan berlebihan. Betul sekali ya Mbak Juju. Untuk secara fisik, apakah Mbak Juju merasa perubahan antara usia sekarang dan usia waktu dulu remaja? Nah, kalau perubahan secara fisik pasti ada ya gitu. Waktu remaja mungkin kita bisa lari sejauh 1 kilo. Nah, sekarang mungkin setengahnya itu udah berasa capek, tapi kita bisa mensiasatinya dengan rutin olahraga seperti angkat beban, terus jinjit. Itu bagus loh untuk kesehatan tubuh kita, untuk kondisi fisik kita lebih prima dan stabil lagi. Oke, Mbak Juju sendiri seberapa besar sih perhatian Mbak Juju terhadap gaya hidup sehat dan secara fisik maupun mental? Kalau itu sih ya sangat-sangat harus diperhatikan ya, karena itu kan kayak investasi ke diri kita sendiri. Kalau kita sakit kan yang rugi kita juga gitu, apalagi kalau mental kita yang down itu benar-benar rugi banget gitu. Jadi ya pola makan diatur, olahraga juga teratur, dan pikiran juga jangan terlalu jangan terlalu lebay gitu ya. Sedih nggak usah terlalu lebay, bahagia juga nggak terlalu lebay, yang biasa-biasa aja lah. Baik. Ada tidak tujuan harapan terbesar Mbak Juju di 5-10 tahun ke depan?
Oh, banyak banget. Salah satunya itu pengen punya rumah sendiri. Itu harapannya saya. Pengen punya pasangan yang satu frekuensi dengan saya. Pengen punya rekan bisnis. Ya, saya bicara rekan bisnis bukan rekan kerja. Karena 5 tahun mendatang saya mungkin sudah tidak menjabat di balai desa. Jadi saya pengen punya rekan bisnis yang dimana kita itu satu frekuensi dan sejalan. Punya pasangan juga pengen yang apa ya, couple planner gitu. Baik-baik. Jika melihat kilas balik ke belakang seperti usia 20 tahun, apa yang berbeda dalam cara Mbak Juju memandang kehidupan sekarang dan masa lalu? Waktu masa lalu mungkin saya tidak terlalu terbebani kayak pekerjaannya, karena usia 20 tahun mungkin saya masih kuliah waktu itu. Jadi yang jadi beban pikiran itu tugas kuliah terusan apa, perselisihan antar teman kuliah gitu. Kalau sekarang itu kan udah jauh beda ya, pandangannya lebih luas lagi ke depannya, kayak tentang kerjaan, finansial, terusan rencana-rencana yang harus dibangun lebih matang lagi gitu, terusan ekonomi yang sekarang lagi terpuruk harus dipupuk lagi biar untuk kedepannya kita tidak menyusahkan orang lain. Baik, terima kasih banyak Mbak Juju. Adakah yang Mbak Juju ingin sampaikan atau berikan saran kepada para generasi muda, terutama Gen Z yang baru memasuki usia 20 tahunan, untuk Gen Z bisa menghadapi di usia dewasa kelak? Nah, untuk usia 20 tahunan kalau menurut saya itu lebih pas banget itu membangun bisnis ya. Ya kalau misalkan kita nggak punya modal, setidaknya kita bisa belajar dari kerjaan kita dulu. Jadi kita itu cari ilmu dulu ke bisnisnya orang lain, karena kita kan bekerja itu di bisnisnya orang lain. Kita pelajari, amati sistemnya, nanti kita bisa tiru saat kita sudah siap secara modal dan mental gitu. Jangan dihabiskan untuk waktu bermain yang nggak penting, hangout yang nggak penting, terusan apa ya, tidur malam yang nggak penting. Betul. Dan untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan bonus buat Mbak Juju, bagaimana Mbak Juju mendefinisikan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan? Oke, definisi kebahagiaan menurut saya itu, bahagia itu kan relatif menurut orang lain. Jadi apa yang saya inginkan itu tercapai, dalam artian nggak usah keinginan yang terlalu tinggi. Misalkan saya pengen nonton nih dan nonton itu tercapai, itu bahagia bagi saya pengen seblak dan bisa makan seblak, itu bahagia menurut saya. Jadi jangan pernah mendefinisikan bahagia itu terlalu tinggi, karena kebahagiaan anak kecil aja misalkan coba diciluk mereka itu ketawa gitu, bahagia. Nah, kita bisa nggak sih mendefinisikan bahagia itu seperti anak kecil yang sederhana bikin kita bahagia. Jadi jangan muluk-muluk, bahagia saya nanti kalau punya rumah besar, bahagia saya nanti kalau punya pasangan yang begini, tapi lakukan hal-hal kecil dulu. Kayak misalnya saya pengen bakso dan tercapai di hari itu saya makan bakso, itulah kebahagiaan juga. Intinya bahagia itu sesuatu yang sederhana, dimulai dengan hal-hal kecil ya. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Juju atas kesempatan wawancara kali ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Gita Amanda Nurjana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.